Kami yakin dan percaya bahwa ada mata air yang Engkau sudah taruhkan di dalam, Engkau taruhkan di dalam hati kami, sehingga kami dapat memiliki inisiatif, kerinduan, bahkan kami lebih dari itu, kami haus, kami butuh, kami membutuhkan, kami tahu bahwa Tuhanlah pilihan kami. Itu adalah kekayaan kemurahan yang luar biasa. Karena sejatinya di sanalah jawaban yang tidak dapat, yang pasti. Di sanalah jawaban yang pasti. Di sana juga lah jawaban yang akan memiliki orientasi pada kekekalan. Di sanalah jawaban yang absolut. Jawaban yang dijamin oleh janji-janji Tuhan sendiri. Kami mengucap syukur karena kami memiliki mata air di dalam hati kami yang memancar terus-menerus, mengalir. Aliran-aliran itu yang memimpin kami dari hari ke hari bisa bertahan, memiliki pengharapan, bahkan lebih daripada itu Tuhan. Ada kreativitas, ada inovasi, ada ide-ide cemerlang yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga kami dapat menanggalkan banyak hal yang merintangi perjalanan hidup kami, Bapa. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam hidup ini, Tuhan. Engkau memberi kami kekuatan setiap hari. Kalau kami datang malam ini di sini, kami percaya Engkau sudah mengatur. Wow, banyak sekali yang Engkau atur. Bahkan yang tidak terselami oleh hati kami, oleh pikiran kami, Tuhan atur. Tuhan bekerja. Itulah identitas kami sebagai anak Allah. Ketika kami ada di dalam kerajaan anak, maka kami diurus oleh Tuhan. Kami diperkarakan oleh Tuhan setiap hari. Kalau kami jatuh, kami diangkat. Kalau kami berpaling ke kiri, ke kanan, kami dinasehati. Roh Kudus mengingatkan kami setiap hari. Dan itu luar biasa. Tidak ada manajemen pengetahuan, apapun ilmu Tuhan yang dapat menjangkau semuanya itu, karena itu digerakkan oleh sesuatu yang manusia tidak dapat menjangkaunya. Tetapi dengan kendali-Mu yang luar biasa, Engkau membawanya kepada kesempurnaan. Tuhan, di atas dasar itulah kami berharap. Sekalipun kami belum melihat, tapi kami melihat bukti di dalam kebenaran-Mu. Itulah iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa melalui Yesus Kristus Tuhan kami dapat melihat janji-janji Bapa. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami dapat melihat pengharapan yang ada di dalam janji-janji Bapa. Dan terima kasih malam hari ini, ketika kami mau lebih dalam lagi mengerti, memahami, dan tidak hanya itu Tuhan, kami mau mengalami firman yang kuat itu, sehingga kami melihat, dapat menikmati, merasakan tanda-tanda ajaib daripada firman itu. Dan hamba percaya di setiap tempat anak-anak-Mu berada, ketika mereka ada di dalam kelemahan itu, maka kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, kuasa yang bangkit dan keluar dari Allah sendiri itu, saat ini juga dapat menjamah setiap mereka yang lemah, yang sakit kepala disembuhkan dalam nama Yesus, yang mengalami masalah dengan mata karena mungkin layar-layar yang kami pakai tiap malam ini, dalam nama Yesus mereka juga mendapat pemulihan in the name of Jesus. Engkau akan melihat tanda-tanda ajaib itu terjadi. Bangkitkan imanmu dan engkau akan lihat perkara itu terjadi. Kelemahan-kelemahan tubuh yang diakibatkan oleh virus, bakteri, di dalam nama Yesus, kekuatan-kekuasaan-Mu, kami ikat setiap kekuatan kuasa anti virus bakteri ini di dalam nama Yesus. Kami lepaskan penyembuhan itu, kesembuhan itu dalam nama Yesus.
Sehingga sakit apapun yang dinamai oleh manusia, oleh identifikasi ilmu kedokteran, malam ini di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau sembuh malam hari ini. Aku hancurkan setiap kekuatan bakteri, virus dalam nama Yesus. Semua rules-nya aku patahkan dalam nama Yesus. Engkau sehat, aku sehat, dan engkau melihat Allah bekerja menyelesaikan pekerjaannya, dan kita akan mendapatkan kemurahan-kemurahan. Sehingga saudara dan saya akan melihat bahwa ada pertandingan yang diwajibkan, yang wajib kita lalui. Bapak yang kau melihat setiap kata hati, ucapan, keyakinan ini, aku percaya bahwa engkau sedang bekerja terus menguatkannya, dan menguatkannya. Dan keyakinan itu akan menjadi tertulis dalam loh hati kami. Setiap perkataan-perkataan itu akan tertulis dalam pikiran dan perasaan kami. Sehingga setiap kali bertindak, setiap kali kami bertindak, ambil keputusan, kami melihat cara Allah, kami melihat kekekalan, kami melihat waktu yang akan panjang selama-lamanya di dalam kerajaan-Mu. Kami akan memutuskan hal-hal yang berkenan bagi Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau masuk dalam persekutuan kami, di dalam pembahasan materi kebenaran-kebenaran firman-Mu malam hari ini. Roh Kudus, jangan pernah satupun dari kami Engkau lalui. Biarlah Engkau memberikan pengurapan khusus buat kami malam hari ini. Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami akan selesai di sini dengan berkat Tuhan. Dengan berkat yang mengalir dari dalam dan meluap keluar. Meluap keluar. Dalam nama Yesus. Feel the Holy Spirit flowing upon you. Dia akan mengalir dan memenuhi engkau. Itulah pengurapannya. Pengurapannya di atasmu. Roh Kudus, Engkau jamah setiap pribadi. Jamah Tuhan. Jangan lalui satupun di antara mereka. Kami perlu Engkau. Aku perlu Engkau. Kami perlu. Pegang tangan kami malam ini. Kami mau lihat kebenaran itu dinyatakan menjadi daging. Wah, haleluya. Menjadi kekuatan pengubah dalam hidup kami. Kami melihat tanda-tanda ajaib. Yesus dimuliakan. Bapa perkasa di dalam segala masalah kami, sehingga kami dapat melihat jalan-jalan keluar. Kami bisa melewatinya sekalipun mungkin tidak selesai. Tapi kami lihat, kami melewati, dan kami menikmati nilai-nilai karakter kami diubahkan. Kami menjadi pahlawan-pahlawan iman yang dapat melihat, yang dapat percaya sekalipun belum melihat, yang dapat meyakini sesuatu atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami yang datang kepadamu dengan kerinduan. Setiap anak-anak-Mu, biarlah Engkau berbicara secara khusus. Di dalam nama Yesus, Yesus Kristus yang sudah tumpahkan darah, gantungkan tubuh dan hancur tercabik di atas kayu salib. Itulah yang kami pegang, yang kami yakini, yang kami ikut sampai selama-lamanya. Setiap engkau yang percaya di dalam nama yang penuh kuasa itu, engkau yang percaya engkau sudah sembuh, bersama dengan saya katakan haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Yes. Say it wherever you are. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Malam semuanya. Oke, sorry. Malam Pak. Selamat malam. Selamat malam. Saya lagi di mana? Malam. Di tempat aku. Saya lagi di mana kata Bu Naomi? Oh, oke. Ya, malam hari ini. Boksu. Yes. The big boxy is Jesus Christ. He is the one, the only, and the last. Nah, malam hari ini teman-teman, saya rindu dari mungkin ada pertemuan-pertemuan cell group yang sudah dilakukan
atau dari bacaan-bacaan yang saudara sudah lewati, dalam waktu 1,5 jam ke depan, mari kita diskusikan pertanyaan-pertanyaan atau concern saudara ya, supaya kita sama-sama dapat menerima kekuatan ya dari kebenaran-kebenaran itu. Mau mulai dari mana ini? Ada yang mau bertanya? Ya, mungkin gimana Elsa mau bertanya, Elsa? Elsa monitor ya? Shalom. Ya, silakan. Belum. Oke, ini hasil dari sel group tadi, jadi ada muncul pertanyaan. Kenapa kita diciptakan untuk kekekalan? Kenapa kita diciptakan untuk kekekalan? Nah, menarik pertanyaannya. Kita diciptakan untuk kekekalan karena secara genuine ya, kita memang berasal dari kekekalan. Jawabannya sederhana ya. Jadi kenapa? Kalau kami Pak Hens, kalau saya memberi jawaban seperti ini, jadi kami menarik jawaban dari materi sebelumnya. Jadi memang Adam dan Hawa itu kan diciptakan untuk salah satunya untuk kekekalan kan, ada unsur Allah di dalamnya selain kehendak ya, selain pikiran, perasaan dan kekekalan dan kekekalan dan kerja, kemauan kerja aja. Jadi ada kekekalan di sana. Jadi saya memberi jawab bahwa karena memang proyeksi Allah sebelumnya, manusia ini diciptakan untuk menjadi rekan sekerjanya Allah. Nah, cuma sayangnya dia gagal menggunakan kehendak bebasnya. Gitu kan? Memang tujuan Allah itu untuk menjadikan manusia menjadi rekan sekerjanya. Nah, diberikan kehendak bebas, cuma kehendak bebasnya ini digunakan salah gitu kan. Dia melanggar gitu kan apa yang Allah tetapkan. Nah, itu jawaban yang saya kasih, makanya mungkin jawaban dari Pak Hen seperti apa, karena materi kita yang dikaitkan dengan materi kita ini. Ya. Itu sejalan, tetapi harus dimulai dengan, kan pertanyaannya gini, kenapa manusia diciptakan, misalnya begini, pertanyaannya gini misalnya Elsa ya. Halo, Shalom Pak Daniel. Jadi gini kan misalnya Elsa kok ada di Flores? Coba Elsa jawab. Iya, ada. Enggak, aku tanya. Kok Elsa ada di Flores? Atau gini deh. Kok Elsa mau balik ke Flores? Oh, karena saya berasal dari Flores. Oke, you got the answer. Gitu. Jadi kenapa manusia diciptakan untuk kekekalan? Genuinnya emang dari sana. Nah, baru jawabannya Pak Lepri masuk tuh ditanya. Kan kita harus jawabnya kan, kalau jawaban saya sama-sama Pak Lepri kan ngapain gua ada di sini, bener nggak? Nah, kan beda dikit lah kan. Paling nggak gua mundur satu langkah kasih jawaban apa istilahnya? Jawaban apa namanya ya? Jawaban cover answer lah gitu ya. Nah, bahwa kita memang dari sana. Buktinya apa kita dari sana? Apa yang paling membuktikan bahwa kita dari sana? Roh Allah. Nah, itu nefes. Nah, itu kan rohnya. Dan bahkan di Yakobus ya masih ditulis dia mencemburi rohnya itu dengan sangat. Ingininya dengan cemburu. Gitu. Jadi, dan akhirnya roh itu harus kembali kepada Allah yang memiliki roh itu. Gitu. Nah, jadi sebenarnya mau ngomong begini nih. Makanya kan Paulus bilang kita ini kewarganegaraan kita surga gitu.
ya kan? We are not. Kita tuh nggak belongs, kita tuh nggak bukan kepunyaan dunia ini. Yesus bilang kamu bukan berasal dari sini. Gitu. Kan kata-kata itu kan jabarannya ya, jabarannya gitu. Jadi teman-teman sekarang sulit sekali akan bertanya, kok kekekalan sih? Udah, jadi kayak gini, Elsa kok mau Flores sih? Gimana sih lo? Dari sana gitu kan, jadi gregetan gitu kan, jawabnya kan, emang gue dari sana. Aduh, kamu gimana kan gitu kan ceritanya kan gitu ya, ngerti nggak sih? Jadi kita tuh harus memiliki atmosfer batin begitu loh, bahwa kita itu dari surga, jadi kesanalah kita pulang gitu. Kita itu dari kekekalan, maka kita harus balik kekekalan. Apa ya, bukan gairah itu namanya, mentalitas ya, mentality begitu tuh, itu menjadi, misalnya gini, ada orang gitu yang bilang, wah kamu di sini begini, dalam hati, emang gue bukan dari sini, I don't have to exist gitu ya, gue nggak harus eksis di sini, enggak, di sana gitu kan. Kalau terus ya nggak usah nanya deh, masa gitu Pak, gimana kan kita juga bisa, nggak usah nanya begitu. Tuhan tahu jadiin Yusuf di istana Firaun, tahu persis. Nggak usah ajarin Tuhan untuk bawa engkau naik gitu, nggak usah. Tuhan tahu, kalau Tuhan bilang harus naik, Dia yang rancang kan, gitu. Dari orang yang dibuang ke sumur saja bisa ada di istana raja kan, orang yang dilempar ke dalam gua singa saja ada di puncak pemerintahan, bisa. Nggak usah, asal kita benar-benar tahu nih, ini saya harus mulai dengan kata yang tepat. Kalau asal kita tahu identitas kita, kemarin kan udah tahu tuh, identitas kita adalah apa? Oh iya, anak Allah. Anak Allah ya. Identitas kita ini adalah teknon, anak-anak Allah yang sudah mengalami huiositas. Huiositas gitu kan. Dari notos jadi huios. Kan udah, tetapi malam ini saya lengkapi kan gitu, bahwa identitas saudara dan saya adalah di dalam kekekalan. Gitu kan, identitas saudara adalah di dalam kekekalan gitu, karena dari sanalah, itu ayat itu bilang begitu kan, dari sanalah kita berasal. Saudara pasti ingat ayat itu ya, saya lupa. Saudara mungkin ingat ya, dari sanalah kita berasal gitu, sehingga ke sanalah kita harus pulang gitu ya. Jadi saudara, menarik sekali pertanyaan awal ini, karena ini akan men-set up gitu, men-set up mind mapping kita gitu, pikiran kita, bahwa, dan itu istilahnya ya di dalam kejiwaan, di dalam personality, itu adalah mentalitas kita. Mentalitas kita itu dikuasai oleh irama bahwa I'm not from the earth kan. Aku tidak dari bumi ini, tapi aku berasal dari surga gitu. Aku berasal dari kekekalan itu. Jadi apa saudara? Jadi apa yang menjadi jawaban di apa yang akan kita jalani di situ? Apa yang akan kita lakukan di situ? Irama hidup kita, cara hidup kita, ya saudara tahu nggak ini ya? Cara saudara memutuskan sesuatu gitu. Cara saudara memprioritaskan sesuatu, cara saudara memberi harga kepada sesuatu. Nilai yang saudara beri, ya, harga yang saudara beri kepada sesuatu itu akan berbeda ketika saudara bilang, aku berasal dari kekekalan, aku berasal dari surga, kewarganegaraanku adalah surga, identitasku adalah di dalam kekekalan. I'm not trying to build my identity in this earth. Aku tidak mencoba membangun identitasku di bumi ini, tetapi aku sedang membangun identitasku di dalam kekekalan. Saudara masih bersama saya? Am I too fast? Amin. Itu kan? Gitu ya.
Gitu loh, ya. Itu akan melepaskan saya dan saudara dari apa? Beban yang merintangi. Beban yang merintangi. Gitu ya. Saudara akan terlepas dari beban yang merintangi itu dengan cara mempunyai mindset bahwa identitas saya itu adalah di dalam kekekalan, gitu. Ya. Nah, saudara, itu cover answer-nya gitu ya, bahwa kenapa Allah menciptakan kita dalam kekekalan. Sejatinya kita memang, ya, sejatinya kita memang dari kekekalan. Jadi Tuhan tidak menciptakan kita dengan satu dengan satu skenario untuk menjadi kekal. No, memang kita berasal dari kekekalan. Buktinya apa? Buktinya adalah nefas. Nah, itu Roh Allah itu dihembuskan tuh, ya kan? Ada di dalamku dan mu, gitu. Ada di dalam kita, gitu. Karena Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ya, saudara bisa rasakan, ya, bahwa the Spirit of God, Roh Allah itu ada di dalammu. Bisa nggak? Bisa nggak? Ini saudara harus apa? Nggak apa-apa, open ini aja, open mic aja. Itu harus ini loh. Itu harus menjadi totalitas understanding, ya, pengertian akhir dalam diri kita, gitu, ya. Nah, dengan mengetahui bahwa we are from kita itu dari kekekalan, gitu ya, maka apa saudara? Maka elemen-elemen kekekalan ada di dalam kita dong, yang Pak Lebri tadi ceritakan. Ya, kita diciptakan, makanya kita tercipta sebenarnya, gitu kan? Makanya kita tercipta, ya, sesuai dengan zalem dan demutnya Allah, gitu kan? Jadi kita tercipta, gitu. Demikian, gitu, ya kan? Oke. Nah, dengan terciptanya kita demikian, berarti apa? Unsur-unsur atau elemen-elemen Allah itu ada di dalam kita, termasuk free will, kehendak bebas. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadi dinamika hidup kita setiap hari, karena ada free will itu. Kalau kita jadi robot, we don't have problems, gitu. Kita nggak akan punya masalah kalau kita tuh robot, gitu. Karena kita punya free will, sehingga dinamikanya ada, begitu, ya. Dan dinamika itu terjadi ketika apa, saudara? Ketika saudara mulai masuk di dalam satu momentum kehidupan. Kalau saudara diam di rumah, nggak ada apa-apa juga yang terjadi, kan? Saudara nggak ketemu dengan gini. Kalau saudara diam di rumah, kemudian saudara nggak makan, gitu, puasalah. Misalnya saudara puasa 40 hari rutin, kan? 40 hari puasa, saya yakin saudara nggak terlalu punya masalah loh, kan? Beli lauk pauk aja nggak terlalu masalah. Puasa 40 hari, kan? Gitu. Terus lanjut lagi puasa, gitu kan. Nggak akan ketemu dengan. Tetapi ketika saudara mulai bergerak keluar, punya lingkaran-lingkaran yang terus bergerak keluar, bertemu dengan opportunity, ya, apa itu, peluang-peluang, kesempatan-kesempatan ketemu, di dalamnya ada orang-orang. Ada orang-orang dan di dalamnya ada sistem. Kalau ini harus begini nih, ini aturannya. Nah, yang buat aturannya orang. Saudara, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara mau comply, gitu ya? Atau saudara mau setuju nggak dengan aturannya? Atau saudara bilang, aku harus memutuskan yang lain. Nah, kehendak bebas saudara mulai bergerak, gitu.
ketika saudara memutuskan, di situ nilai saudara dan saya. Apakah itu apakah itu memiliki nilai di dalam kekekalan atau tidak, itu pasti menentukan gitu. Itu pasti menentukan. Apakah mendapat nilai di dalam kemuliaan yang kekal, atau nilainya malah sebaliknya di dalam kehinaan yang kekal gitu. Oke, mungkin itu ya, paling tidak ya secara umum ya. Ada mungkin yang mau kasih tanggapan, silakan. Nah, saya lanjut sedikit kalau begitu ya teman-teman. Ada hal yang sangat penting di dalam tema ini ya, yaitu memiliki harga gitu ya, memiliki harga atau bernilai tinggi atau memiliki kemuliaan karena punya orientasi kehidupan kepada kekekalan. Itu statement kan. Dan itu kita udah bahas bahwa karena kita berasal dari kekekalan dan kehidupan kita hanya bisa berarti kalau kembali kepada kekekalan itu. Ya. Nah, secara spesifik saya harus menyebutkan bahwa di dalam kemuliaan yang kekal, ya. Di dalam kemuliaan yang kekal. Nah, kata kemuliaan di situ muncul itu adalah berasal juga dari Tuhan gitu ya. Kalau saudara baca 2 Korintus 3 ayat 18 ya, ayat 18. Karena Tuhan, karena apa? Karena kemuliaan itu berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Ya. Karena kemuliaan itu berasal dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi kita memiliki proses karena kita juga berasal dari Tuhan, gitu. Jadi kita memiliki proses, masuk dalam proses itu. Nah, disinilah yang menjadi challenge, yang menjadi tantangan bagi kita. Apakah mudah untuk kemudian menuju kepada kekekalan di dalam kemuliaan yang itu adalah Tuhan yang adalah sumbernya? Apakah mudah untuk itu? Jawabannya tidak, ya kan? Jawabannya tidak. Kenapa bisa tidak? Nah, ada 2 hal. Ya, ada 2 hal. Kenapa kita tidak bisa mudah untuk mengarahkan dan menuju kepada kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah Tuhan, ya. Ya, sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Kenapa tidak mudah? Paling tidak ada 2 hal. Pertama, kita ini ada di dalam kemah yang fana. Kemah yang fana ini itu menarik kita, gitu ya. Menarik kita untuk apa? Untuk nyaman. Nah, untuk nyaman. Nah, makanya kemarin saya bilang bahwa saudara tahu nggak rumus yang paling mudah untuk supaya segera memiliki gairah itu untuk pulang. Jangan buat nyaman diri saudara di sini dengan dunia. Saya ulang ya. Jangan buat nyaman diri saudara dan saya ini dengan dunia, bukan di dunia. Karena kita tetap di dunia kan, dengan dunia, atau saya mau bilang dengan irama atau gaya hidup duniawi. Jangan buat nyaman. Terus kalau begitu kita nggak boleh nyaman dong, Pak. Oh no, ada caranya, ya kan? Engkau gairah hidupku, satu-satunya, ya Bapa, dalam segala hal, segala perkara. Terus dia bilang apa? Ayo, ada yang lanjutin? Kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Nih, saudara dengar nggak? Rupanya ada kebahagiaan. Ada kan? Setuju, ya. Ada. Jadi
disitulah free will kita nih benar-benar memainkan peranan penting banget. Apakah saudara mau menikmati, bukan menikmati dulu ya, apakah saudara mau mencari, memutuskan dan kemudian menikmati untuk bahagia ya dengan versinya Bapa, atau bahagia dengan versinya dunia gitu. Itu pilihan itu. Itu pilihan. Nah, kenapa sulit untuk mengarahkan ya kehidupan kita kepada kemuliaan di dalam kemuliaan di dalam kekekalan itu, di mana Tuhanlah sumber kemuliaan itu. Kenapa? Karena satu tadi, kita itu ditarik oleh mindset, filsafat, pandangan-pandangan yang bilang bahwa ini loh cara bahagia. Pandangan-pandangan dunia, filsafat dunia yang katakan bahwa ini loh cara bahagia. Contoh nih, teman-teman yang kuliah ya, dulu juga saya begitu. Kalau kamu bahagia gini-gini, pokoknya kuliah bagus-bagus, nanti lulus dapat link dengan misalnya tempat kerja paling enggak Fortune 500 lah company-nya gitu kan, multinasional gitu kan. Kamu di situ, maka kamu akan bisa punya ini, bisa punya ini. Lu bakal bahagia, bisa terbang kemana-mana, wisata kemana-mana gitu kan, ajak seluruh keluarga besar gitu kan gitu. Mindsetnya kan, settingnya kayak gitu. Orang seperti ini, kalau sepanjang hidupnya tidak ada intervensi ilahi, bablas. Dia tidak akan pernah bertemu dengan yang namanya itulah kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Luar biasa kan? Itulah kebahagiaan yang benar dan sesungguhnya membahagiakan hatimu Bapa. Saya tanya saudara, menurut saudara, kapan suasana, waktu, keadaan saudara bisa bahagiakan hati Bapa? Anyone? When ketika saya hidup menuruti dan melakukan perintah-perintahnya. Ya, betul. Ada yang lain? Yang lebih realis, yang lebih yang lebih faktual, Kapan saudara? Saat menyembah, ketika kita memuji Tuhan. Ya. Ketika saudara menyembah Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, ya, menyenangkan hati Bapa, betul kan? Itu lebih faktual gitu ya. Itu juga melakukan kehendak Bapa, karena Bapa mencari penyembah yang benar. Ya, ada yang lain. Menjadikan dia menjadi yang pertama dan terutama dari segala yang ada di dalam hidup saya. Yes, jadiin dia yang pertama dan terutama dalam hidup. Faktualnya gimana itu? Bangun pagi apa yang kita cari? Apakah cari handphone, lihat handphone, atau datang dengan kerinduan pada Bapa? Betul sekali itu ya. Contoh-contoh itu aja kan. Kira-kira kita ditarik oleh ring tone gitu ya, atau kita ditarik hatinya kepada kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajahmu. Iya kan? Ya. Ada nggak kerinduan dan kehausan? Pagi-pagi ada nggak kerinduan dan kehausan? Ada lagi? Berdoa sambil memuji-muji. Berdoa, suka berdoa, kira-kira gitu Pak Demil ya. Suka kan gitu ya. Nyanyi. Suka berdoa pagi-pagi. Iya, betul. Firman. Berdoa, saudara, Tuhan akan senang kalau saudara datang bilang begini, Bapak, aku ingin berbicara denganmu.
dia pasti senang. Artinya saudara jadikan Amin. saudara jadikan dia menjadi Dapat kita deh. menjadi bapa, menjadi pusat gitu ya untuk untuk apa? Untuk Curhat. untuk curhat gitu kan? Ya. Ada nggak yang lebih yang lebih ini? Ada nggak yang lebih? Kira-kira kapan membahagiakan hatimu, Bapak? Kapan saudara bisa membahagiakan hati Bapak? Saya kalau gitu tunjuk satu-satu. Ria, kapan Ria bisa dikatakan membahagiakan hatimu, Bapak? Ketika kita tidak beda jauh dari apa yang disebutkan Bapak tadi, dan bisa juga salah satunya yaitu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara berpuasa. Oke, dengan cara berpuasa. Ya, berpuasa itu artinya memilih hal yang lain, ya, dengan cara dengan cara menahan gitu ya, menahan keinginan untuk makan, untuk minum. Karena apa? Karena diisi dengan keinginan lain yang menyenangkan hati Bapa. Jadi kalau ada orang yang puasa gitu ya, tapi juga nggak melakukan hal-hal rohani, sama aja itu namanya nggak punya makanan, bukan puasa gitu ya. Tapi saudara, bahkan sebaliknya nih, itu saudara senang, benar-benar rindu akan hadirat Tuhan, kemudian selalu mencintai, ya, suka akan kebenarannya, ingin mempelajarinya satu ayat, saudara lihat dari mana-mana, sepertinya begitu kaya ayat itu, dan kemudian lupa makan, ya. Terus ingat, rupanya saya harus puasa. Puasa beneran. Itu baru puasa beneran, ya kan? Nah, karena sebenarnya begitu. Di dalam kitab Yesaya apa Yehezkel ya, atau Yeremia, pokoknya di 3 itu ya. Yesaya dibilang puasa adalah ketika engkau memutuskan tali-tali kelaliman, dia bilang gitu. Iya kan? Gitu. Jadi artinya sesungguhnya adalah memisahkan diri dari apa yang Allah anggap najis, yang anggap Allah tidak kudus, gitu kan? Gitu. Kemudian mengkhususkan diri kepada Dia, kan gitu. Nah, itu dan dia bilang bahwa berpuasa adalah ketika engkau pergi dan membagi-bagikan, katanya. Maka apa yang dia bilang ya, kepada orang miskin, gitu ya. Nah, itu artinya sebenarnya apa yang terjadi? Saudara, hal yang gini. Kita exercise ya. Apa yang paling membahagiakan ini yang ini deh. Kalau saudara punya hubungan, ya hubungan apa aja ya. Misalnya hubungan bapak dan anak deh. Setelah saya nanya Ria, saya tanya Jenny ya sama Mardi. Ria, apa yang paling membahagiakan buat kamu? Yang bapak, ayah kamu buat untuk kamu. Contohnya saja. Kalau baru-baru ini sih yang paling membahagiakan buat saya ketika saya berpuasa untuk bertujuan bapak saya juga bisa diselamatkan. Di situ juga bapak saya mengajak saya berdoa. Dan berdoa di situ kayak banyak hal yang kami ceritakan. Itu adalah hal yang sangat biasa yang boleh terjadi dalam kehidupannya saya dalam minggu-minggu ini. Jadi ada yang menarik kan? Ria bahagia ketika apa? Ketika bapak kamu memutuskan untuk berdoa. Itu saja. Coba ya. Jadi Ria bahagia karena Bapak memutuskan untuk berdoa. Kenapa Ria bahagia ketika Bapak memutuskan untuk berdoa? Ya, bahagialah karena selama ini tidak pernah begitu. Karena itu yang Ria inginkan. Betul? Pengen banget Bapak berdoa kan ya. Ketika Bapak melakukan itu, Ria jadi berbahagia.
Nah, contoh yang sangat sederhana, saudara. Apa yang kira-kira membuat gimana Bu Maria? Ketika kita taat, Pak, anaknya Ketika keinginan kita dikabulkan. Ketika kita taat, ya betul. Ketika kita taat. Jadi gini kan, kenapa Bapak bahagia? Sebenarnya yang paling penting teman-teman itu adalah apa? Ketika kita memutuskan sesuatu untuk dia dan bukan untuk yang lain. Itu yang paling membuat Bapak bakal bahagia. Ketika saudara memutuskan sesuatu untuk dia dan bukan untuk yang lain. Ya, Allah itu cemburu gitu, ya. Ketika saudara memutuskan sesuatu yang memilih jalan dia dan tidak memilih jalan yang lain, wah itu membuat dia sangat bahagia. Anak yang hilang itu, anak bungsu yang hilang, Ya. itu bapaknya senang karena dia akhirnya sadar gitu, dan kemudian dia pulang ke rumah bapaknya. Bapaknya sangat senang. Ya, saudara, kalau di dalam hidup ini memutuskan sesuatu yang memihak kepada Bapa dan itu jelas-jelas tidak mengikut dunia, maka itu hal yang paling membahagiakan hati Bapa. Oke, ada yang lain apa yang kira-kira membuat Bapa bahagia? Tadi Bu Sarah ya, melakukan kehendak. Nah, secara faktualnya melakukan kehendak itu contohnya begini kan. Ketika di dalam hidup saya memilih untuk bertanya kepada dia, menggumulkan sesuatu dengan dia, serius dengan dia, jauh lebih besar dibanding dengan saya mengandalkan nasihat-nasihat dunia ini melalui pengetahuan gitu ya, melalui masukan input-input dari teman, orang gitu kan. Itu Tuhan akan disenangkan, Tuhan akan bahagia kan gitu. Dan kebahagiaan yang Tuhan terima itu saudara, sesungguhnya itu membangun kita di dalam jiwa kita ini, yaitu pikiran dan perasaan kita terbangun sesuatu. Nah, kalau kita melakukan ini terus-menerus, makanya kemarin kita bahas peripateo ya, gitu ya, Efesus 5 ayat 15. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau kita hidup itu peripateo atau hidup di dalam overall, the whole gitu ya, keseluruhan, dan di dalam sifatnya, di dalam sifatnya yang berulang. Nah, kalau kita terus melihat secara keseluruhan dan di dalam pengulangan itu terus kita memilih Tuhan dan tidak memilih dunia ini, itu yang Tuhan mau. Itu yang firman Tuhan mau. Kita harus dengan seksama melihat, memperhatikan bagaimana kita hidup, ya. Karena di situ dibilang janganlah seperti orang bebal, gitu ya, tetapi seperti orang arif. Oke, ya teman-teman. Jadi yang pertama ya tadi itu ya, apa yang membuat kita sulit untuk mengarahkan dan kemudian mengarahkan pikiran kita dan kemudian memusatkannya pada kekekalan. Yang paling pertama adalah jangan sampai kita nyaman dengan dunia ini, tetapi milikilah kebahagiaan dengan versinya Bapa itu. Nah, bagaimana caranya memiliki kebahagiaan dengan versinya Bapa itu? Kita harus terus-menerus bergaul dengan dia. Bergaul. Sesering saudara membaca Alkitab,
sesering saudara mendengarkan firman Tuhan, sesering-seringnya saudara melantunkan puji-pujian, lagu-lagu rohani, atau senandung rohani. Saya sering ngomong senandung rohani, karena itu bisa juga kan. Itu kan hati kita tuh lagi bersenandung, ya. Maka iterasi itu, pengulangan itu akan membuat saudara apa? Membuat saudara membentuk satu memori dengan Tuhan, gitu. Memori ini adalah pengalaman, ya, pengalaman. Jadi pengalaman-pengalaman yang apa? Yang dibentuk dari apa? Dari kita memahami kebenaran, dan kemudian ketika gelanggang pertandingan itu tersedia di depan kita, maka apa? Kita memutuskan untuk memakai setiap kebenaran-kebenaran itu, gitu. Contoh ya. Firman Tuhan bilang, burung di udara, katanya, burung pipit di udara yang tidak menabur, tidak menanam, tidak menuai, dan tidak menyimpan dalam lumbung, dipelihara oleh Bapamu di surga. Dia bilang begini, apakah kamu tidak lebih berharga dari burung pipit? Dia bilang gitu kan. Nah, firman itu masuk kan. Kalau saya cuma dengar firman itu, dan kemudian saya sit down nicely gitu, duduk manis, dan kemudian saya nggak bertemu dengan challenge, tantangan, firman itu tidak mengambil satu ruang yang lebih jauh dari itu, nggak ada. Tetapi gini, kalau kemudian saya keluar dari tempat saya, kemudian misalnya teman-teman yang kemudian kuliah ke satu tempat gitu ya, di sana ketemu dengan the real life of student, kan gitu kan. Jadi ketemu dengan kehidupan yang nyata anak-anak yang jauh dari rumah, misalnya gitu kan. Kalau di rumah apa? Nggak mau tahu, pokoknya ada makanan kan gitu misalnya. Di luar rumah, rumahnya tidak mudah. Nah, ketemu dong gelanggangnya. Tapi ingat firman kan, burung di udara, burung pipit aku lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit itu tidak menabur, tidak menuai, tidak simpan dalam lumbung, dipelihara oleh Bapa di surga. Waduh. Aku memutuskan untuk lihat firman ini nyata dalam hidup. Aku tahu manusia hidup bukan hanya dari roti saja, kan? Tapi dari setiap firman. Wah, kan? Jadi firman tadi yang didengar di sini, saudara, dia mulai mengambil ya ruang di dalam jiwa, di dalam pikiran dan perasaan. Dia mulai dituliskan dalam loh hatimu. Mulai ditulis. Dia bilang begini, jangan khawatir. Tambah lagi kan ayatnya, jangan khawatir. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia gitu kan? Jangan khawatir, dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Wah, tapi kalau saudara tidak bertemu dengan gelanggang pertandingannya, firman itu dia tidak tertulis tuh. Nah, itulah yang disebut rema kan? Gitu. Nah, saudara, ketika berkali-kali, saudara setiap kali firman itu saudara jadikan menjadi ini nih, saya senang pakai ini. Tadi saya dikasih tahu Vanes nih ya. Ketika saudara menjadikan firman itu menjadi hukum tertinggi, setiap kali perkara di dalam gelanggang, momentum-momentum, jadikan itu menjadi hukum tertinggi untuk rules your life, untuk mengatur hidupmu. Itulah kebahagiaan itu akan sebelum sampai situ ya. Maka saudara, karena ini adalah perbuatan dan pekerjaan roh yang ada dalam dirimu, maka roh itu akan seperti aliran-aliran air hidup. Saya ulang ya. Maka roh itu akan seperti aliran-aliran air hidup. Nah, dia akan menjadi mata air yang memancar. Saudara tahu, kalau saudara rasakan itu, saudara go through that, maju dan melewati itu, maka kebahagiaan itu akan mengalir dan timbul di dalam batin saudara.
ini sama gitu. Ini mirip kerjanya dengan cara kerjanya dengan ketika kita dapat es krim gitu, dapat coklat, dapat hadiah dari seseorang gitu ya. Ini mirip gitu. Wow, kan tersanjung, kemudian mirip tuh. Dia punya tuh ya yang namanya respon dalam batin kita gitu. Nah, bedanya yang satu fana. Yang satu fana dan apa, saudara? Yang satu fana dan apa? Dan butuh dibalas, pamrih. Tapi yang satu merupakan pemberian dan akan terus mengalir berlimpah tanpa ada pamrih. Ya, dari sumber yang tidak terbatas. Jadi kebahagiaannya kekal, yang satu kebahagiaannya terbatas, sementara, ya kan? Oke, itu yang pertama ya. Jadi hal yang pertama yang membuat kita sulit itu adalah dunia ini sendiri ya, menjebak dan menyeret kita di dalam filsafatnya gitu. Makanya saudara ya, saya mau bilang jangan biarkan dirimu diisi dengan hal-hal yang duniawi itu ya. Jangan biarkan. Tidak ada sesuatu yang masuk di dalam akal yang nggak diolah gitu. Dia akan diolah. Dengan siapa engkau bergaul, seperti itulah jadinya engkau. Itu harus saudara pikirkan dengan seksama ya. Efesus 5 ayat 15 bilang gitu ya. Perhatikanlah dengan seksama ya, bagaimana engkau hidup. Ya, hiduplah seperti orang arif dan jangan seperti orang bebal ya. Nah, di situ dulu ya. Nanti ada poin kedua nanti. Apa yang membuat kita sulit untuk untuk mengarahkan pikiran kita kepada kekekalan? Ada teman-teman yang sudah ada diskusi di sel group. Ini kan sudah hari Sabtu nih. Oke, kalau belum saya lanjut dulu ya. Pak Tadus, Pak. Silakan. Ada. Ya, salah satunya ketika kita tidak mengenal identitas kita dengan benar. Kita tidak tahu mengenal identitas kita dengan benar di dalam Tuhan, itu membuat kita akan sulit. Ini Pak Tadus, saya belum jawab yang kedua, udah dijawab duluan. Ya, itu nanti poin kedua ya. Itu poin kedua, saudara ya. Tapi sebelum kita ke poin kedua, saya ada sesuatu lagi yang saya mau sampaikan di poin pertama ini. Soalnya poin kedua itu sulit dijangkau oleh nalar. Sulit dijangkau oleh nalar, saudara. Poin kedua itu dia hanya bisa ditangkap oleh manusia roh kita tuh, ya. Karena sesuatu yang benar-benar hanya bisa ditangkap dengan iman, kan? Jadi berharap pada kita hanya kita hanya berharap pada dengan memiliki satu dasar, gitu kan? Ya, kita hanya berharap dengan memiliki satu dasar. Kebayangkan itu? Makanya kita perlu iman kan gitu, kan? Jadi memang lebih sulit, yang lebih sulit, gitu, ya. Nah, tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin menghabiskan hal-hal yang menarik kita nih ya, menarik kita di kenyamanan ya, sehingga kita nggak bisa move on gitu. Ya, nggak bisa keluar dari
dari apa? Dari keterikatan atau keterbelengguan itu, kan? Kan kita ingat kemarin itu kan, kamu masih diperbudak oleh roh-roh dunia. Itu apa? Murid yang jawab, Pak. Ya, murid yang jawab. Apa tuh ya? Kamu masih diberhamba oleh roh-roh dunia, katanya. Kamu masih diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran gitu. Itu apa? Masih terpengaruh dengan lingkungan, Pak. Ayo, Vanes, tadi siang jawab. Ayo, Vanes. Apa itu? Masih terpengaruh dengan masih diperbudak oleh roh-roh duniawi, masih diombang-ambingkan oleh pengajaran lain. Istilahnya disebut apa maksudnya itu? Masih kanak-kanak. Nepios. Oh iya. Masih kanak-kanak, masih apa tuh? Ya, istilahnya apa, Bu Maria? Ada istilahnya. Notos. Nepios. Nepios. Lupa. Nepios. Gitu, ya kan? Mau bilang notos. Nah, bagaimana tuh caranya supaya kita nggak begitu? Iya. Itu yang terus meneruskan gitu, yang kita yang belajar terus. Ya kan? Nah, harus pay day ya. Oh. Harus pay day ya. Oh, belum Bu, belum. Itu nanti. Atau pay day. Nanti itu. Nanti baru harus, karena dia nggak bisa di-pay dia, nggak bisa diajar. Nggak bisa diajar. Nggak bisa, dibilang orang gini. Dia bilang gini kan, dia kan gini, dia punya bisnis, cabangnya ada 4, ya kan? Nah, gitu kan? Terus bilang, ke gereja dong. Lu kalau kan ke gereja, aduh, manusia tuh kan, nih Pak Daniel sering lihat temannya, lu ke gereja, aduh, manusia tuh pendek umurnya lo, nanti lu, aduh, gimana? Dia nggak bisa, ngerti aja nggak bisa dia. Dia nggak bisa. Nanti aja. Dia nggak ngerti. Nah, makanya hal yang paling penting di situ saudara adalah yang paling penting di situ adalah harus benar-benar mati, ya, harus mati dengan kehidupan. Jadi setiap hari kita harus selalu uji diri kita mengenai Galatia 2 ayat 20 itu, ya. Kita harus selalu menguji diri kita dengan itu, ya. Saudara, nyanyikan lagu itu, ya, lagu itu setiap saat, ya, untuk menguji dirinya, ya. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, katanya kan. Bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalam. Yang hidup di dalam aku. Ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Itu salah satu versi lain. Yesus hidup dalamku. Iwan. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya. Ya. Itu harus kita selalu uji setiap hari. Ujiannya adalah ujian yang sangat sederhana, ya. Amin. Apakah Kristus yang menduduki kursi Tuhan di dalam hatiku? Atau masih aku? Makanya saya bilang kemarin, jangan pernah katakan be yourself. Kalau kamu bilang be yourself, berarti kursi raja, sang penentu keputusan dalam batinmu, itu kamu. Dan itu artinya apa? Itu semua filsafat-filsafat dunia yang kemudian mengatur, rules your life, mengatur hidupmu. Cara kita menemukan jati diri kita sesungguhnya, ini poin kedua nanti gitu ya, itu adalah melihat dari cara pandangnya sang pencipta kita, dari mana kita berasal. Dan itu artinya apa?
Jadikan Kristus yang menjadi Tuhan dalam hati. Selalu itu ingatkan diri bahwa kita ini bukan kita lagi. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ya, itu yang saudara ulang-ulang dalam hidup. Makanya sebenarnya saya, teman-teman leader ya, dan teman-teman semua yang lain, coba tuliskan spiritual journey saudara gitu, ya, perjalanan rohani saudara. Tulis, berani nggak tulis? Tulis gitu. Masa yang lain-lain kita berani tulis kan? Kita tulis tuh perjalanan rohani. Jadi kita bisa kita bisa merenungkannya, kita bisa menjadikannya hal yang serius gitu, ya. Oke, nah poin yang kedua ya, yang membuat kita tidak mudah untuk mengarahkan diri kepada kehidupan yang kekal, ya. Tadi poin pertama apa? Dunia ini mengikat. Dunia ini mengikat dengan semua kenikmatan, kesenangan, kekayaan, kemewahan. Ya. Itu lagu itu kan ada bait lanjutannya, dan apapun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh karena Yesus yang hidup di dalam aku. Ya kan? Kini hidup yang sekarang, aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada anak Allah. Ya, jadi kalaupun dunia datang menggoda, imanku tetap teguh. Ya, ini perhatikan, jaga pergaulan, gitu. Dengan siapa kita bergaul, itu menjadi penting. Nah, yang kedua adalah identitas baru di dalam Kristus. Identitasnya apa? Identitasnya kekekalan. Kita memiliki identitas kekekalan, itu artinya apa? Yang paling pertama apa saudara? Kalau saya bilang identitas saudara adalah kekekalan, kewarganegaraan kita surga. Tanah air kita surga. Itulah yang Abraham cari. Itu Ibrani 11, Ibrani 12, Ibrani 13. Itu runtut banget tuh. Ya, dia mencari satu kota. Pertama bukan, dia mencari satu tanah air, namanya tanah air surga. Ibrani 11. Ibrani 12, dia mencari satu kota, kota Allah, Bukit Sion namanya. Yang ketiga, dia bilang begini, kita tidak punya tempat tinggal tetap di sini, kita harus pulang. Dia bilang gitu, ya. Jadi identitas kekekalan artinya apa? Saudara bukan dari sini, tapi dari sana. Itu artinya apa? Saudara warga negara surga. Nah, itulah yang kita harus perkarakan setiap hari dalam hidup kita. Mengisinya dengan tahu begitu, saudara pasti itu cara saudara memprioritaskan sesuatu, ya. Bagaimana saudara mempergunakan uang, ya, mempergunakan fasilitas. Wah, saudara pasti. Ini kalau punya handphone yang smartphone, ya, smartphone kan semua sekarang udah smartphone kan. Cara dan kemudian bagaimana saudara menggunakan smartphone. Sekarang saya dorong, ya, orang-orang yang saya kenal, saya bilang, kamu apa? Renungan apa yang kamu baca hari itu? Posting, ya kan? Ya, benar nggak? Itu kamu baca aja, posting, kan paling nggak tahan 24 jam di status WA kan? Saya nggak tahu di Instagram tahan berapa lama, ya kan? Pasang di Facebook, pasang kan? Gitu. Ada teman-teman yang sudah berani ngomong loh. Coba ini saya encourage ya. Coba ngomong ya. Ngomong biasa aja. Ya, atau nyanyi gitu ya. Tapi ya nyanyi kan lagu-lagu yang sudah ada kan gitu. Tapi kalau saudara udah berani bicara gitu ya, dengan firman yang saudara dengar, kan itu bisa loh. Saudara bisa misalnya mulai dengan ketika aku ketemu Yesus, ya.
hidupku yang lama aku bisa tinggalkan, dan aku menemukan cara hidup yang baru. Itu kebahagiaan yang baru. Memang menurut dunia absurd, kabur, tapi di dalamnya saya menikmati dan menemukan ketenangan yang sejati, kelegaan yang sejati. Semoga saudara diberkati hari ini, harimu menyenangkan. Amin. Gitu kan, 2 menit kan langsung pause kan gitu ya. Bisa lah begitu kan. Dulu di awal-awal kita mulai Zoom ini, saya sering buat kayak gitu ya. Saya buat kayak gitu. Oke, teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Oke, saya lanjut lagi. Bicara yang poin kedua kan, saudara tahu nggak? Kalau kita ingin mengarahkan ke sana, kita memang harus punya identitas itu. Nah, saudara tahu nggak? Identitas yang paling menarik, saudara. Karena identitas kita kan di dalam kerajaannya, di dalam kekekalan. Ada yang paling menarik kan? Saudara dan saya akan pakai pakaian putih, lenan halus, dan duduk bersama dengan anak domba untuk menjadi imam-imam dan raja-raja di dalam kerajaan. Saudara tertarik nggak dengan itu? Tarik. Cuman 1 orang. Tarik. Siapa yang tertarik? Raise hand atau apa gitu? Kalau Ya. saudara ada konser jadi berisik begitu, ya nggak apa-apa, angkat. Siapa yang tertarik dengan itu? Saya. Akan diberi pakaian putih, lenan halus, dan kemudian duduk bersama Yesus memerintah sebagai imam dan raja selama-lamanya di dalam kekekalan. Amin. Bayangkan nggak? Amin. Saudara, apa yang bisa saudara bandingkan dengan itu? Apa? Jadi presiden 2 periode? Enggak. Ya kan? Enggak, saudara. Enggak. Makanya tahu nggak? Menjadi sahabat Allah, wah, itu jauh lebih bernilai dibanding duduk di manapun, saudara. Tempat tertinggi di dunia ini, termewah, ya, terhormat di dunia ini. Wah, nggak ada apa-apanya, saudara. Saudara kalau bisa diintervensi oleh kebenaran itu, wah, saudara bisa bilang apa ya? Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Saudara bisa dengan sukacita gitu ya, dengan lantang bisa ngomong gitu. Duniaku tinggalkan, duniaku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Ada yang hafal bait-bait yang lain? Bisa. dari awal ya, Petadus, bisa nggak? Siapa yang Saat sunyi, saat sepi, ku merenung hidup ini. Oh iya. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Dulu aku jauh, beda lagi. Jauh dari jalan Tuhan. Itu beda lagu lain. Dulu aku apa ya? Jadi saudara, ada lirik-lirik lagu yang benar-benar menjadi apa ya? Menjadi refleksi dari keyakinan-keyakinan iman begitu.
Udah dapat Pak Tadus? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara bisa gitu untuk kemudian melihat sesuatu yang secara mata jasmani itu tidak terlihat, dan itu adalah kekayaan yang ada di dalam manusia batinia. Nah, itu harus selalu diperkarakan setiap hari. Nah, saudara, kemarin kan saya sudah sampaikan bahwa ini tindakan yang memang berisiko gitu. Saudara tidak mungkin, saya ulang ya, saudara dan saya tidak mungkin dapat mengalami kelimpahan, kekayaan, kemuliaan kerajaan Allah itu kalau saudara tidak dipisahkan dari dunia, cara pikir dunia, irama dunia ini. Nggak bisa. Dia tidak mungkin, saudara tidak bisa menemukan ekosistem atau atmosfernya. Nggak bisa. Gitu. Nah, tetapi sebaliknya, ketika saudara memisahkan diri dari itu, ketika saudara sungguh-sungguh mencari kebenaran yang murni. Saya ngomong kebenaran yang murni ya, karena saya itu pernah dikasih tahu Ria begini nih. Saya dikirimin ininya capture ya. Nggak tahu lah apa yang dia ngomong dengan seseorang itu, dan kemudian capture-nya gini. Dek, apa ya? Dek? Ini hanya sebagian dari apa ya? Berkat Tuhan itu. Gimana Ria itu ceritanya? Masih ingat nggak? Nah, tapi lupa deh kata-kata. Iya kan gitu. Nah, ini baru sebagian. Nah, tahu nggak yang saya sensitif dengan baca itu karena gini, saya khawatir Ria terbawa ke mindset bahwa rupanya ini belum apa-apa, nanti akan datang berkat yang lebih banyak. Tapi secara jasmania itu yang saya khawatir. Ketika hal itu terbentuk, saudara ya, saya ulang ya, gini kayaknya belum, teman-teman belum nangkap. Ketika kita dibawa pada pengertian bahwa yang namanya kehadiran Tuhan, yang namanya penyertaan Tuhan itu adalah hal-hal pemenuhan kebutuhan jasmania, hati-hati, itu poin nomor 1 tadi. Kita bisa terjerat di situ. Enggak usah lawan Tuhan dalam hal memberi. Dia tidak akan pernah hutang dengan saudara dan saya. Enggak pernah. Dia tahu kapan waktunya dan dia tahu seberapa banyak yang saudara perlu. Dia pasti. Ya, tetapi itu bukan agenda utama Tuhan. Agenda utama Tuhan adalah saudara lewati padang gurun ini dan sampai di satu jamuan, satu pesta kerajaan untuk selama-lamanya bersama dengan Dia. Ultimate goal. Waktu saya dan saudara di sini yang singkat ini, itu tidak ada artinya dibanding dengan kekekalan. Tapi ingat satu hal, hubungan yang saudara bentuk dengan Sang Penciptamu, dengan kekekalan di waktu yang sempit, yang pendek ini, itu menentukan bagaimana kita hidup di dalam kekekalan. Artinya kita benar-benar harus memberikan nilai di dalam setiap kesempatan itu. Ya, apapun ya panggilan saya dan saudara sekarang kan, ya, jadi siswa seperti Andreas, ya, jadi mahasiswa, ya, banyak mahasiswa, jadi marketplace player gitu ya, jadi pelayan Tuhan, ya, menjadi pengabdi masyarakat, ya. Hal-hal ini harus selalu menjadi mentalitas saya dan saudara, bahwa kita punya identitas di dalam kekekalan. Identitas kita yang real itu di dalam kekekalan, gitu. Karena dari sanalah kita berasal. Kamu bukan warga negara di sini, warga negara surga yang sedang menumpang di sini. Kita sedang perantau di sini, gitu. Dan itu artinya kita harus pulang. Tetapi satu hal,
pulang kemana di dalam kekekalan? Apakah di dalam kemuliaan atau di dalam kehinaan yang kekal? Itu harus diperkarakan. Ya, itu yang teman-teman Pak Anton, Pak Weli nanti akan bahas bagaimana kita itu memaknai kemuliaan yang kekal itu, ya. Tapi mindsetnya harus dibawa ke sana, ya. Besok saya akan lanjutkan dengan bagian kedua, ya, mengenai diciptakan di dalam kekekalan itu, ya. Nah, saya harapkan ya teman-teman leader supaya di-encourage setiap cell group paling tidak memiliki 2-3 pertanyaan, ya. 2-3 pertanyaan untuk kita bahas besok, ya. Ini saya udah ngomong 1 jam lebih. Oke, ada yang lain? Elsa masih ada, Elsa? Ditanyakan? Enggak ada, Bapak. Udah jelas. Mungkin bagian terakhir ya teman-teman, gimana sih memiliki gairah itu di dalam hidup? Ada nggak yang mau jawab? Gimana bisa memiliki gairah? Paling nggak gini, bagaimana bisa memiliki gairah untuk bahagia di dalam Tuhan? Saudara pasti tahu cara bahagia di dunia ini kan? Cuman ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Bahagia di dunia ini itu konotasinya selalu apa? Uang, jabatan, kan? Uang, jabatan, dan kekuasaan. 3 kan? Saudara kalau punya uang, punya posisi, dan punya kekuasaan, saudara bisa bahagia menurut versi dunia. Gitu. Nah, apa yang membuat kita bisa bergairah untuk memiliki kebahagiaan di sini? Gairah untuk memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Kalau kita bisa memberi dengan sukacita, kita bisa melayani orang yang membutuhkan, itu suatu kebahagiaan yang lain dari kebahagiaan yang di dunia ini, Pak Hens. Betul tuh, ya. Pak Bu Tati langsung jawab dua-duanya. Jadi kan saya nanya, apa sih yang bisa membuat kita memiliki kebahagiaan, memiliki gairah untuk bahagia seperti yang Tuhan mau? Apa yang bisa mendorong kita untuk memiliki kebahagiaan seperti yang Tuhan mau? Kalau gairah untuk memiliki kebahagiaan seperti cara dunia, tidak perlu diajar kan? Nah, muncul sendiri. Nah, apa yang membuat kita bisa bergairah untuk memiliki kebahagiaan? Nah, tadi Bu tadi bilang kita bisa banyak coba banyak memberi, kita bisa melayani. Saudara, ini contoh-contoh. Tapi apa sih intisari di dalam aktivitas-aktivitas itu? Saudara ketemu Tuhan yang menyenangkan Tuhan. Saudara ketemu Tuhan di sana. Pada saat saudara berani membagi hidup saudara dengan cara materi atau daya kan, dana, apalagi doa gitu ya. Ketika saudara berani mengambil risiko membagi itu, saudara ketemu Tuhan. Karena Tuhan bilang kalau engkau katanya ya, memberi makan kepada salah seorang ya dari sesamaku dari sesamaku manusia, dia bilang gitu. Kalau engkau
Kalau engkau memberi aku makan waktu aku lapar, kalau engkau memberi aku minum pada saat aku haus, memberi aku pakaian pada waktu telanjang, engkau mengunjungi aku pada saat aku di penjara, engkau mengunjungi aku pada saat aku sakit gitu ya, memberi aku tumpangan, ada 6 kan ya, engkau sedang melakukannya untuk aku, ya kan? Jadi orang jadi ketemu Tuhan. Tapi belum selesai waktu ketemu Tuhan, belum selesai. Penyelesaiannya di mana? Saudara, kalau ketemu Tuhan, maka apa? Maka Tuhan membuat sesuatu di dalam. Kenapa Pak Tadus? Hidupnya pasti berubah. Dan perubahan itu terjadi ketika apa? Ketika Tuhan berbuat sesuatu. Ketika saudara jumpa Tuhan, Tuhan pasti buat sesuatu dengan diri saya dan saudara. Pasti dia buat sesuatu. Nah, perbuatan Tuhan itu akan diukir ya di dalam loh hatimu, ya. Bukan dengan tinta katanya, ya, tetapi dengan roh, ya, akan diukir di dalam hatimu. Dan saudara pasti ingat, waktu Tuhan tolong saya, waktu Tuhan tolong saya. Nah, ingat itu, pasti ingat. Memori-memori seperti itu, saudara, ya. Memori seperti itu akan membangkitkan keinginan, membangkitkan gairah dengan Tuhan. Ketika saudara tadi bilang melayani, dalam pelayanan, saudara ketemu dengan tanda-tanda ajaib. Tanda ajaib yang tadi Pak Tadus bilang, yang paling saudara bisa membuat saudara runtuh begitu ya, apa ya, maksudnya terharu itu adalah apa? Ketika orang berubah hidupnya, ketika orang bilang, aku nggak mau seperti ini yang hidup cara lama lagi, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau aku sungguh-sungguh mau memberikan hidupku kepada Tuhan. Saudara bilang, bagaimana caranya itu bisa terjadi? Saudara pasti exciting melihat itu, ya. Saudara pasti exciting melihat itu, ya. Nah, saudara, bagaimana caranya kita supaya kita bergairah untuk bisa mencari terus kebahagiaan di dalam Tuhan itu? Nah, kita harus masuk ke dalam apa? Masuk ke dalam jalan-jalannya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Nah, salah satunya saudara, ya, kita udah bahas kemarin ya. Yang paling pertama adalah pusatkan kehidupanmu kepada Tuhan. Center your life around Him. Ya. Cari wajahnya, cari Dia, ya. Dan itu bicara mengenai worship, penyembahan, ya. Cari Dia. Ya. Yang kedua apa? Discipleship. Cara saudara dan saya ikut Yesus hanya satu, jadi murid. Orang yang belum jadi murid nggak mungkin ikut Yesus, ya kan? Pak, bagaimana dengan penjahat yang di samping Yesus itu? Emang dia murid? Siapa yang bilang murid? Enggak kan? Iya. Cara ikut Yesus itu ya jadi murid gitu. Nah ya, di dalam pemuridan itu kita akan terus diajar ya, diberikan kebenaran-kebenaran ya, sehingga kebenaran itu jadi rema, ditulis dalam pikiran dan perasaan ya, sehingga apa? Daripada itu kita apa? Memiliki momentum-momentum yang kita ingat mengenai Tuhan kan, dan apa? Itulah di sanalah saudara ya, nanti mungkin besok ya. Enggak besok ya. Mungkin hari Senin saya kasih hubungannya dengan kehendak bebas nih apa nih? Free will gitu. Ya. Free will. Gimana nih? Kehendak bebas di sini mainnya gimana? Supaya kita tetap bisa memilih, aku pilih bahagia dengan Tuhan. Aku tidak memilih ya godaan atau cengkeraman dunia ini, gitu kan? Aku ingin melepaskan diri dari cengkeraman dunia ini dan aku memilih untuk bahagia bersama Tuhan. Oke. Ada lagi? Mungkin yang terakhir, ada waktu 9 menit.
Bu Sarah ada? Nah, jadi pertanyaannya hanya tentang bahagia kalau di Jakarta 2. Gimana Bu? Ibu, silakan. Iya, tadi dari Jakarta 2 bagaimana apa arti bahagia itu? Oh, bagus tuh pertanyaan. Cuman keluarnya udah tinggal 8 menit gitu. Jadi bagus tuh Bu. Kita bisa lanjutkan juga besok. Jadi bahagia itu bahagia gitu ya. Nah, cara kita memberi arti kepada kebahagiaan itu, kita harus tahu dulu gitu bahwa kita ini diciptakan untuk kekekalan. Harus settlementnya begitu, frame-nya harus begitu. Gitu. Sehingga definisi kebahagiaan kita itu adalah apa? Kalau saya selalu mendefinisikannya 2. Kebahagiaan kita itu adalah sukacitanya Yesus dan damai sejahtera yang Yesus berikan. Itulah bahagia seorang yang memiliki roh Allah di dalamnya. Jadi tidak seperti yang didefinisikan oleh dunia, ya, secara jasmaniah gitu kan. Tetapi sesungguhnya adalah sukacita yang Yesus berikan dan damai sejahtera yang Yesus berikan. Itulah kebahagiaan kita. Kebahagiaanku bila kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti ku melihat wajah penebusku. Oke, teman-teman, kalau sudah tidak lagi, kita bisa closing ya untuk acara kita malam hari ini. Saya titip lagi ya kepada leaders supaya pertanyaannya ini gitu dibalik aja. Kan kita udah ada pertanyaan itu di dalam materi ya. Punya nggak? Itu yang dijawab ya. Ya. Ini kan? Mana ya? Yang ini ya. Aduh. Sorry. Nih ya. Karena aku diciptakan untuk kekekalan, hal-hal apakah yang harus kuhentikan dan hal-hal apakah yang harus mulai aku lakukan? Ini real ya. Masing-masing pasti punya jawaban yang berbeda. Yang kedua, bagaimana seharusnya? Fakta bahwa hidup di bumi hanya penugasan sementara dapat mengubah cara hidupku sekarang ini. Bagaimana seharusnya? Dengan mengetahui fakta bahwa hidup di bumi ini hanya penugasan sementara, itu dapat mengubah cara hidupku sekarang ini. Ya, ini yang bagus besok di setiap
sel grup untuk memberikan jawabannya. Iya. Betul. Di copy ya, teman-teman? Ya, copy. Oke. Mari kita tutup ibadah kita malam hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur malam hari ini ketika Engkau bekerja dengan caramu sendiri di dalam setiap kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami mencari Tuhan, maka Tuhan akan mendapatkan kami. Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Akan membentuk kami ketika kami merelakan diri untuk diubah, dipulihkan oleh Tuhan. Dibangun di atas dasar kebenaran oleh Tuhan sendiri. Kami percaya itu karena segala karya untuk membawa kami kepada kemuliaan yang kekal itu sudah selesai. Sudah selesai. Semua ini kembali kepada kami, Tuhan. Dan kami mau bersama-sama di dalam Zoom Fellowship ini berkata, Tuhan, aku rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kami rela karena kami tahu bahwa identitas kami di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan. Satu waktu, di dalam satu pesta, satu perjamuan. Duduk bersama dengan Yesus Kristus Tuhan di dalam kerajaannya. Menjadi imam-imam dan raja. Bapa, terima kasih untuk penyingkapan kebenaran yang Kau berikan malam hari ini. Kami datang dengan berkat, kami bergabung dengan berkat, kami akan meninggalkan Zoom ini dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan mengasihi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan engkau berkatnya Abraham, Yakub dan Ishak. Keluar masukmu dijaga oleh Tuhan. Penjagamu tidak pernah tertidur. Kau akan dihalau dari setiap marabaya malapetaka. Karena Tuhan membentangkan kemahnya di tengah-tengah kehidupanmu. Dan itu kita raih ketika kita sungguh-sungguh berjalan hidup di dalam kekudusan setiap hari. Dan inilah yang akan menjadi berkat mulai hari ini sampai Maranatha. Engkau dan saya berjumpa dengan Tuhan di satu pesta, satu perjamuan, duduk bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya. Saudara yang percaya, saudara yang bersuka cita, saudara yang diberkati, bersama dengan saya katakan Amin. 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 Terima kasih, Pak Hen. Juru aku Amin. Terima kasih, Mbak Hen.